klien sih ngomong Iya, oke. oke. Ya, jadi kategori harga ini lebih ke arah kayak penentuan harga, misalkan kayak di pelanggan VIP harganya berapa, pelanggan reguler berapa, itu kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan diskon. Diskon itu pasti kan ada perbedaan juga. Misalkan di reguler diskonnya berapa, member atau VIP diskonnya berapa, seperti itu. Nah, ini tuh nanti aku itu ada settingan untuk menentukan harga dan bisa dibedakan. Walaupun satu master item, nanti harga jual itu bisa beda otomatis tanpa kita ngotak-atik lagi, itu bisa kita setting seperti itu. Nah, untuk settingnya tuh ada di sini. Dia mau pelanggan VIP atau member atau pelanggan umum gitu. Kalau umum nanti ya kena settingan harga yang umum. Tapi kalau dia masukin dalam member atau VIP akan masuk ke dalam settingan VIP seperti itu. Kemudian ada syarat pembayaran. Ini lebih ke arah kalau misalkan dia mau utang dulu, dia mau dikasih waktu yang berapa hari gitu. Misalkan satu bulan, one one month, terus 1 week dan sebagainya. Ini default aja. Nanti saat kita bikin sales invoice itu udah langsung terminnya atau TOP-nya kena yang berapa seperti itu. Default aja. Kemudian ini ada default diskon juga sama. Sorry, ada default penjual atau salesman. Ini kalau memang pelanggan ABC Surabaya, kalau memang udah dia ada transaksi nanti ke salesman ke siapa gitu. Misalkan ke Hirdan nih. Silakan pilih gitu. Kemudian nanti eh perhitungan salesnya juga langsung masuk ke Hirdan gitu. Tapi nanti di transaksi kalau di transaksi buatnya di Aqua itu masih bisa diubah seperti itu. Tapi kalau memang salesman-nya berubah-ubah nggak menentu ya udah dikosongkan juga nggak apa-apa. Terus kemudian ada default diskon persentase ini yang kayak kemarin ya. Kemarin itu kan defaultnya di item ya. Kalau ini defaultnya tuh di transaksinya nanti. Jadi nanti kalau kita isi misalkan 1%, berarti nanti saat kita bikin invoice, misalnya total invoice 1 juta. Nah, nanti ada nih kerja kan, kayak apa si PT ABC Jayapura ini kena settingan default diskon 1%. Berarti nanti dari 1 juta itu akan didiskonin lagi satu persen seperti itu. Kemudian ini ada default deskripsi. Default deskripsi ini ya untuk menuliskan deskripsi nanti di sales invoice-nya secara otomatis. Misalnya kalau kita tulis tes 1 2 3, maka nanti di invoice itu di bagian keterangannya akan muncul tes 1 2 3 seperti itu. Ini nggak usah diisi nggak apa-apa karena pasti default deskripsi suka beda-beda setiap customer dan setiap transaksinya. Kemudian ada konsinyasi. Nah, untuk konsinyasi ini nanti kalau kita checklist itu kita simpan, nanti akan dibuatkan gudang atas nama PT ABC Jayapura. Nah, tapi kalau memang ternyata Carvel ada konsinyasi tapi nggak seperti itu konsepnya, ini jangan di checklist ya. Enggak, itu nggak pakai. Ini jangan kabar juga nggak pakai. Jadi ini diabaikan saja langsung. Hmm. Kemudian akun piutang ini nanti akan ditanyakan aja ke akunting ya. Akun piutang ini saya tahu saya tuh ada 3 ya. Ada yang afiliasi, third party, dan sama lain-lain. Jadi ini baiknya tanya aja ke tim akunting. Kira-kira PT ABC Jayapura ini atau customer ini nanti saat transaksi penjualan lari akun piutangnya kemana gitu. Oh, nanti tinggal pilih. Ternyata misalkan ke third party, berarti tinggal pilih third party. Terus ternyata dia banyak banget tuh kan. Ke afiliat, ke afiliasi, silakan pilih seperti itu. Ini baiknya perihal ini semua tanyakan ke accounting ya, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk kolom penjualan, boleh? Cara pembayaran Ya, itu kita edit nih pada saat ada customer baru. heeh, Dia misalnya COD di bulan ini. heeh. Terus bulan lalu dia ada persetujuan sama sales. Oke deh boleh kita ngasih termnya 1,5 bulan untuk transaksi bulan ini. Kita ubah ke sini. Hmm, Terus nanti itu udah mengubah buat transaksi seterusnya. yang ke depannya. Yang ke depannya, selanjutnya, Hmm. yang belakang masih cowok deh. Oh yang bulan ke belakang itu COD. Iya, Iya, dia nggak ngubah doang. Yang penting depannya nanti jadi berubah sesuai yang diupdate. yang dirimu ada ini nggak? Enggak. Nah, jadi eh, kan mau mastiin lagi nanti kan. Jadi kalau untuk masa-masa data ini pasti kan diisi detail ya termasuk kayak syarat pembayaran. Itu kan kita harus tentukan nanti di customer-nya itu, ya kan. Dia
berapa hari temponya kayak gitu. Dan tadi memperjelas juga kalau misalnya ada perubahan itu akan mengubah ke next transactionnya gitu kan. Jadi nggak mengubah yang transaksi sebelumnya gitu. Sama kayak kalau tadi berkaitan sama default diskon kalau kita isi di master customer itu akan pengaruhnya adalah di diskon dari subtotal, bukan diskon per barang gitu. Kalau kita isi di sini, misalnya tadi diisi ini tadi 1%, berarti nanti pada saat bikin transaksi penjualan itu dia diskonnya 1% dari total dari subtotal gitu kan, satu invoice bukan per barang gitu. Beda sama kemarin gitu kan, itu beda di sini. Nah, terus kalau kayak misalkan tadi di atas ada kategori harga atau kategori diskon. Itu sebenarnya nanti berkaitan kalau kita mau bikin ada beberapa kategori dari si harga gitu kan. Ah, ataupun diskon. Nah, itu kita bisa buat mungkin nanti ada fiturnya juga gitu artinya di sini. Kalau ada beberapa diskon ya itu. Terus sama kalau misalnya berkaitan akun ya mungkin nanti dia harus koordinasi pada saat bikin masa customer koordinasi ke bagian accounting customer ini masuknya cewek apa akun bintangnya karena kalau kita kosongkan ini nanti berarti secara jurnalnya akan terbentuk ke Third akun party. default yaitu defaultnya adalah di settingnya itu kemarin Third third party party. ya Ya. ya third party ya third party jadi masuk ke situ kalau dikosongin gitu. Nah, ini situ bro. Iya. Sampai sini udah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kebetulan di Bandung kan ada toko konsinyasi. Ini ditanyakan nggak ya? Nah, definisi konsinyasi di sini, kalau kita checklist adalah berarti definisi kita konsinyasi ke customer tersebut, nitip, nitip ke customer tersebut. Jadi maka kalau kita checklist, otomatis nanti Recruit akan meng-create gudang, Yang baru ya. gudang sesuai dengan namanya si customer, gitu di situ. Tapi kalau misalkan ternyata iya kita konsinyasi, tapi sebenarnya sistemnya beda gitu kan, dan penamaan nanti gudangnya juga nggak sama kayak sini. Berarti sebenarnya nggak dicari semua masalah gitu. Ini definisi gitu sih. Mis- kan kalau sandal sepatu kan juga ada diskon itu. Jadi ada namanya diskon customer, terus ada lagi diskon barang. Hmm. Nah, diskon barang itu caranya gimana? Kemana di barang, master barang nih. Nanti yang di rimba itu. Nggak di master barang. Oh, di master Kemarin tuh barang. kan, Yang kemarin itu. iya, di detail barang yang ada diskon. Diskonnya berarti udah pasti banget nanti kan semua kalau semua customer gitu ya. Iya, semua customer. Iya, Tapi kalau masing-masing customer beda. masing-masing customer beda. Iya, misalnya customer itu ya sama kayak gitu. Iya. Masing-masing customer beda case-nya. Jadi kadang kita minta jual yang benjo di Bandung, dia ada program untuk benjo jual jadi diskon 10%. Terus di Pontianak cuma 5% gitu. Oh, berarti bikin kategori diskon ya? Ada berapa kategori diskon? Nah, yang satu yang di pertanyaan sih, kita ada dua yang by customer sama yang by barang tadi. Itu yang fix ya, Ah, dua dari variabel. Maksudnya variabel itu yang kayak per program ya, itu. Jadi kalau misalnya si customer A dapat diskon, diskon apa namanya, diskon totalnya tuh 33%. Terus buat barang sepatu dia ada diskon lagi berapa gitu loh. berarti yang 33% itu kan di masa customer-nya. Berarti Ya, untuk nanti all product ya, dia ya, beli apapun dapat ya. 33% dari subtotal. Oke ya, berarti dia sering di sini. Terus ada diskon tadi per barang. Ya. Oke, diskon per barang. Dan itu nggak setiap customer beda atau setiap customer beda-beda gitu. Setiap customer beda. Berarti ada beberapa kategori diskon tuh. Boleh. Nah, berarti kan definisi bikin kategori diskon. Kategori diskon. Iya, nanti di mapping customer ini masuk kategori apa? Kategori diskon itu tadi umum afiliasi sama kan? eh ya sekarang itu. Nah, berarti kalau
kalau sama kayak sekarang berarti kalau kategori diskonnya grosir, berarti kita bikin nih diskon untuk grosir berapa untuk barang footwear gitu kan. Hmm. Nah, nanti di mapping ke customernya berarti dapat kategori diskon grosir, berarti yang customer kita mapping ke kategori grosir diskon ya, berarti otomatis dia dapat diskon barang untuk footwear yang grosir gitu. Ini nanti mau hitung ini, dan hitung ini bisa. Itu yang misalnya Hasil-hasil per ini kan per plan kan, maksudnya kayak total terus dapat diskon diskon toko dulu berapa, terus nanti kalau ada diskon lagi dari itu kan dari netnya Ya, sebelumnya kan. dia diskon per barang gitu kan, berapa, terus bawahnya diskon lagi. diskon selanjutnya gitu. Ya, diskon dari subtotal. Iya, diskon dari total yang terpakai. Nah, nanti kalau masukin diskon per barang itu, karena ada beberapa kategori, berarti bukan di master barang sih. Ada tadi menunya penyesuaian diskon. Misalnya diskon itu di identitas apakah ada transaksi atau gimana? Ah, enggak, diskon itu mana? Jadi ada modul tuh namanya nih penyesuaian harga atau diskon. Gimana penjualan, penyesuaian harga atau diskon. Nah, nanti di sini kita bikin. Ini kan sekarang nih kategorinya kan Baru apa? dua. Semua tahu kan. Nggak tahu nih, ada yang win. Teman-teman. Ya contoh misalnya umum gitu kan. Nah, kategori diskon umum. Nah, berarti kan di sini tipenya adalah diskon. Kan? Nah, nanti kita pilih barangnya apa aja. Nah, ini berlaku untuk di mana, cabang mana. Semua cabang kah atau cabang tertentu. Karena Bandung aja. Nah, berarti untuk Bandung, kategori diskon yang untuk umum, barangnya apa aja. Misalkan tadi sepatu, gitu kan. Benzo, misalnya tadi benzo ya. Nah, benzo. Nah, benzo kalau satu ini, diskonnya berapa nih rupiah? Berapa rupiah, gitu kan. Saya 5% baru bukan rupiah persen 5% ya. Oke, nah terus nanti barang apa aja dipilih gitu kan yang dia dikenakan diskon untuk kategorinya umum kayak gitu. Oke, nah nanti sampai di sini berarti kan tuh bikin set nih harga apa kategori diskon kan barangnya apa aja untuk kategori umum yang berlaku di Bandung. Nah nanti berarti di master customernya di pelanggan tadi, coba lagi ke pelanggan. Di pelanggan tadi kan di bagian penjualan ada kategori diskon. Nah, kategori diskonnya kita mapping customer si ABC Jayapura ini dia masuk kategori diskon umum gitu. Sehingga pada saat ABC ini beli gitu kan, barang tadi benzo, berarti dia dapat diskon tadi 5% gitu. Karena dia masuk ke kategori diskonnya umum gitu. Plus kalau kita diisi di bawahnya default diskon 1%, berarti dapat juga diskon 1% dari subtotal gitu. 1% dan 5% 1% dari. yang penjualan pertama. Iya betul. Yang pertama kan udah dipotong 5% kan. Misalkan 5% totalnya jadi 50.000 netnya. Terus berarti kan di bawahnya diskon lagi 50.000. Diskon 1% dari 50.000 gitu. Hmm. Nah cuman kalau tadi kata diskon kita mesti bikin tadi penyesuaian harga atau diskon. Barang apa aja nih yang dapat diskon dan ada kategorinya apa aja. Kalau sekarang kan kategori masih umumnya gitu. Oke, nggak apa ntar kita perdalam lagi untuk yang menu penyesuaian harga atau diskon ya. Jadi untuk pengisian master data customer bagian penjualan eh, udah cukup jelas. Terus kayak di default penjual ada nama sales perlu juga nggak di sini di mapping. Perlu. Oke, berarti satu sales satu customer kan? Satu sales ya. Beberapa customer Beberapa. satu sales buat beberapa Iya, customer. sorry, satu sales beberapa customer kan? Tapi satu customer memberikan satu sales kan? Iya. Iya. Itu kalau misalnya ngedit, kita kan suka ada rotasi sales tuh. Hmm. Ngedit apa namanya salesnya itu
tanpa harus manual bisa nggak? Edit sales sama harus manual. Maksud Edit, ngedit itu berarti edit sama salesnya berarti atau ini setting si customer ABC salesnya A, terus besoknya kita mau setting di sales B. oh Nah kan cuma banyak nih customer kita. Nah kalau kita manual satu-satu kan lumayan tuh. bisa deh impor doang. Pakai impor. Impor doang bisa ya. Hmm. Impor doang bisa sih. Tapi itu jadi double data nggak? Enggak, yang penting ID pelanggannya sama. Jadi planning semua. Ya. Jadi dia minta jadinya nanti. Minta replace jadi minta. Nggak akan ngilangin historical yang lama kan? Enggak, Ya. ya. Yang periode berikutnya kan udah di report kan. Enggak, butuh buat next sih. Maksudnya berarti customer apa salesnya itu. Berarti bisa jadi import kayak bikin yang baru itu kan, import kayak master baru, masa customer baru. Yang penting ID-nya sama gitu kan. Dan sebetulnya nggak harus semua field diisi. Yang penting kan ID sama nama pelanggannya kan baru diisi di code penjualnya gitu. Ini kayaknya nggak jadi impor juga. Apa? Ya, nggak tahu kan. Hah? Apa aja? Bisa banyak gini. Hah? Bisa multi. Bisa multi. Kan nambah. Hmm. Hmm. Jadinya mana? Kan nambah ya. Hmm. 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 Aku kayak kontak kan. Oh, dia bisa nambah ya. Bisa udah di satu ya. Iya. Ini kita satu customer satu sales sih. Cuman kadang ada rotasi aja gitu. Nanti nanti bisa lebih sih. Di sini bisa lebih tuh. Jadi bisa kemungkinan tuh Jadi dua. bukan bukan tuh nambah. Oh, dari packing. Tapi Karena mesti manual satu aku dong. Kalau misalnya iya mau ngomong karena ini nggak kayak ini, cuma satu doang kan. Oh, ini gitu. Nah, ini kan kalau kita misalkan ini si gua ganti jadi yang bawah, jadi nambah gitu. Itu sering nggak tuh sih? yang sering sih, cuman ada aja. Ada program. Apakah nanti ada lagi? Bukan karena salesnya yang udah keluar gitu kan. Kalau sales Kalau yang sales keluar, sales keluar berarti diedit dong. iya. Itu kalau sales keluar sih bisa aja diedit kan. Kalau sales keluar kan ada banyak. Iya, dan pokoknya. Sama sales ini kan satu-satu deh. Ya udah berjalan. Kemarin kan ada sesuatu. Gitu. Nah, apa sekarang? Ini gimana ini? Nah, kalau ini ya. Nah, habis ini lanjut penjualan. eh Setelah ini kan di sheet setelahnya kan ada pajak. Ini sebenarnya buat ngisi detail informasi pajak. Di Nah, diskon ya. iya. Untuk diskon ini bisa disetting 1 bulan sekali atau minggu. Ini diskon atau diskon? Diskon per item plus per customer. Kalau diskon per customer berarti kan adanya di sini ya, di default diskon, gitu kan. Itu kita edit. Kalau item nanti berarti editnya kan di penyesuaian harga atau diskon di situ. Makanya kan di sini ada namanya mulai berlaku. Gitu. Untuk diskon untuk kategori diskon ini atas barang ini. Kalau mulai berlaku itu kan berarti misalnya tadi di editnya sekarang, berarti yang di belakang itu kan ikutin nggak berubah kan? Berubah. Ke depannya berubah kan? Betul. Nah berubahnya itu berarti ada range waktunya sekitar seminggu ke depan atau berapa gitu? Ada Tapi diubah lagi. waktunya nggak? Sampai diubah lagi karena ini nggak ada berlaku sampai berapa, cuman mulai berlakunya kapan itu. Jadi kalau ada berubah lagi, ubah lagi. Ubah lagi. Iya. Ya. Mm-mm. Jadi bisa impor kok. Bukan edit sih, tapi bikin baru tapi mulai berlakunya beda gitu. Ini sih bisa impor ya maksudnya. Jadi kalau jadi kan contohnya pilih barang satu-satu kan. Ini ada bisa impor udah Excel gitu. Kita nih harus ingat-ingat kemarin datang di manual lagi ya. Dari tanggal berapa, tadinya berapa baru ini lagi. Oh, itu yang bisa dilihat reportnya.
terakhir kita buat tuh misalnya nih tanggal 29, terakhir kita buat itu harganya berapa ya gitu kan. Itu bisa dilihat, nanti ada reportnya juga, daftar penyesuaian harga atau diskon. Jadi kalau mau lihat histori terakhirnya tuh berapa yang kita buat, itu juga. Iya, kalau diskonnya kan dia bisa harga minggu, bisa harga lagi. Sama itu kan dia tuh harus di sini langsung ngasih gitu. Iya, enggak 14 tapi kan yang paling ini kan di sini. Ini sementara 12 kastornya tapi di karena cabangnya banyak kan, cabangnya banyak. Ya, seperti itu harus kita. Nah, bisa kasih next tentang sih misalnya kalau kita melakukan presiden sama beda isinya gitu. Jadi nanti harus banyak research. Kalau misalkan diskonnya itu berarti ada notifnya enggak ya? Nggak ada berakhir. Enggak ada ya? Iya, karena tadi kan nggak ada hingga kapan. Iya, Iya. yang mulai berlaku aja. Berarti nanti misalkan masa berlakunya habis, Nggak ada masa udah berlaku nggak habis. bisa lagi gitu ya. Ya, Normal. nggak ada masa berlaku habis. Nggak ada, kan tadi cuma mulai berlaku kapan ya. Nggak ada sampai Tapi nggak ada dengan- sampai dengan Kalau misalnya mau dinormalin lagi maksudnya. kemarin lagi. Berarti di Jadi diedit normal tuh berarti kan ada diskon. nggak ada diskon, bisa diedit atau kalau di delete tuh Bang. Belum tahu juga sih. Efek lain tuh. Dulu punya Ya bisa diedit atau jadinya di master pelanggan kita ganti kategorinya gitu, kategori diskonnya. Contoh kita bikin aja nama kategori diskonnya kategori diskon promo. Kan tadi kita mapping di master customer-nya kan masuk kategori diskonnya promo. Ternyata yang masa berlaku promo itu udah selesai. Ya udah kita bisa edit di customer-nya kategori diskonnya, berarti dibuat aja ke umum. Umum itu berarti kan nggak ada diskon, contohnya kayak gitu. Nah, jadi eh, apa namanya, di data customer-nya aja bisa kita ganti kategori diskonnya. Yang tadinya promo jadi umum. Tadi di master customer-nya. Ya, misalnya tadi di sini memasuki kategori diskonnya promo, kan? Terus sudah selesai nih, berarti di dasar hari aja kita ganti kategori umum, gitu. Iya. ini perusahaan. Ini tadi kayak di sini tapi emang punya gudang. Iya, itu harus bisa. Kamu kalau kita nanti bikin customer atau cabang? Sebenarnya kerja kamu kan cuma satu misalnya karena mana atau nggak bikin namanya anak cabang masih ini gitu. Kalau itu kamu service kamu harus bikin customer sesuai dengan application perform. Jadi kamu nggak bisa tulis Ini udah berarti ya udah yang kita jelasin di luar kan. Kemarin kamu aku itu kan Ya. Jangan jadi apa invoice kirim mbak. Oh kalau yang ini paling ini beda. benar kan? Benar kan? Cuma tetap harus data kan. Dari kecil. Dia mana? Terus kalau harus ada yang Dari dulu nggak ada. Lanjut lagi kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini untuk penjualan. Lalu kita masuk ke dalam kelompok tab pajak ya. Jadi pajak ini sebenarnya untuk mengatur perihal informasi pajak ya pada pelanggan tersebut. Nah, ini kalau kita checklist default total sudah termasuk pajak, ini artinya misalkan nilai invoice-nya itu 1 juta, itu udah sama PPN gitu.
Nah, apakah kalau memang pelanggan tersebut kalau bertransaksi dengan Carrefour, apakah PPN sudah include atau tidak gitu? Misalkan total tadi 1 juta, itu udah sama PPN ya, gitu. Tapi kalau memang nggak di checklist, nanti 1 juta plus PPN, jadi sekitar 1,1 ya, seperti itu. Nah, jadi ditentukan dari sini. Ini kalau nggak salah semuanya di checklist deh, ingat saya. Ya, semuanya di checklist. Jadi udah nilai 1 juta itu udah sama PPN. Kemudian NIK atau paspor ini nggak wajib ya, kecuali kalau memang pelanggan tersebut dari luar negeri ya, bukan warga negara Indonesia, maka ini ditampilkan. Kemudian NPWP, nanti diisi, tolong isi NPWP sudah yang sudah 16 digit ya. Nanti kalau NPWP sudah benar, nanti nama wajib pajaknya pun sudah mengikuti dengan PWP. Seperti itu. Kemudian ini ada NITKU, ini diisi aja kalau memang ada. Kode negara diisi juga nggak apa Indonesia. Nah, kemudian tipe transaksi ini langsung ditentukan ya faktur pajak atau kita faktur pajak ya tergantung informasi pajak ya. Coba kita lihat yang contohnya ini. Nah, apa faktur pajak ya. Gitu. Nah ini kalau misalkan faktur pajak dilihat aja kode NPWP-nya kosong berapa depannya seperti itu. Kalau memang nggak tahu dari tim yang entry mungkin dari tim pajak mungkin nanti bisa melengkapi data ini. Oke, paling tidak NPWP sih di input. Kemudian kalau memang alamat pajaknya ternyata sama dengan alamat yang di sini, itu bisa di checklist saja, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata beda, di unchecklist selalu isi seperti itu. Itu untuk perihal pajak. Dari sini ada pertanyaan sebelum lanjut. Tuh ya. Oke, kita lanjut lagi ke saldo piutang. Nah, sebenarnya saldo piutang ini lebih ke arah saldo awal aja sih. Jadi kalau memang sudah berjalan, jadi nggak perlu dilihat juga nggak apa-apa. Jadi ini perihal saldo piutang aja. Nah, saldo piutang ini misalkan kayak ini nih, Otong. Nah, dia ada tuh saldo-saldo yang memang dibawa sebelum tanggal 1 Juli ya. Seperti itu kan, bulan-bulannya. Seperti itu. Kemudian di sini kalau pengen lihat nilai piutang, bisa di sini nih, sorry ya. Di sini nih, nanti ada nilai piutang. Itu kita bisa lihat dari kapan sampai kapan. Itu ada nilai piutangnya. Seperti itu. Ini dia laporan piutang ya. Bisa dilihat secara cepat di sini. Kalau pengen lihat di sini, kalau kita klik, nanti dia akan dibawa ke dalam modul faktur penjualan. Itu kira-kira barang apa yang waktu dibeli dan sebagainya. Oke, kemudian, nah ini ada lain-lain. Di lain-lain ini ada limit. Nah, pembatasan piutang pelanggan. Di sini ada dua settingan. Kalau kita pilih yang ini adalah hari. Kalau kita isi 120 hari, berarti kalau pelanggan, cari jangan ini deh. Nah, misalkan Jayapura. Nah, misalkan kalau ini ada dua settingan ya. Kalau misalkan kita setting ini, kalau kita klik 120 hari misalkan. Jadi nanti kalau PT ABC Jayapura sudah melewati batas ini, kemudian ada transaksi penjualan lagi, maka nanti akan ditolak oleh sistem seperti itu. A- Akan ditolak oleh sistem ya. Nah, terus kalau memang nggak pakai hari, pakainya juga nominal piutang, itu ada di settingan bawahnya. Jadi jika total piutang atau pesanan melebihi misalkan 1 M, nah kalau udah lewat dari 1 M, kemudian dia belum bayar-bayar kan, nanti kita mau bikin invoice lagi, itu akan ditolak oleh akurat seperti itu. Ini ada batasan limit. Jadi limit ada dua ya, hari, umur, umur dan juga total piutang seperti itu. Kemudian dia juga ada tergabung ke pelanggan induk. Ini kalau memang ternyata PT ABC Jayapura ini ada induknya gitu, dan induknya nanti ya jumlah piutangnya mengakumulasi gitu, nilai limitnya ya. Misalkan
kayak Carvil aja nih kan, Carvil ada MNS MNJB misalkan. Ternyata misalkan saya eh, cast itu vendornya ya. Nah, itu misalkan saya setting misalkan di Carvil Group ini saya setting 1 M gitu. Ternyata di MNS itu udah 300 juta, sedangkan di MNJB 700 juta. Nanti itu juga nggak bakal bisa bertransaksi karena induknya itu udah saya setting 1 M seperti itu. Jadi akumulasi dari hal-hal yang tadi itu akan melok di induknya seperti itu. Ini kayaknya dari Carvil nggak ada akun induk ya, pelanggan induk ya. Jadi kayak udah pelanggan berdiri sendiri seperti itu. Ini ada settingan ya. Jadi settingannya tinggal tulis di sini saja. Mau berdasarkan jumlah nominal atau berdasarkan jumlah umur atau hari gitu. Untuk defaultnya nih hari. Kemudian di lain-lain ini ada gudang default. Nah, gudang default ini lebih ke arah default aja. Nanti kalau memang ada DO, sorry, ada bikin SO. Biasanya itu SO nanti udah ditentuin gudangnya biasanya. Udah ada. Tapi kalau memang sudah pasti pelanggan Abis saja Pura ini kalau dia beli barang kita atau beli barang Carfield dia gudangnya misalkan ada di Jakarta Garden City nanti akan langsung item yang kita pilih itu langsung larinya ke Garden City seperti itu tapi kalau memang nggak ada defaultnya itu nggak apa-apa cuma nanti di transaksi kita diminta untuk mencantumkan gudangnya kemana seperti itu di sini di SO sudah ada kalau di SO dilewatin nanti di DO nah DO itu udah wajib dicantumkan kalau nggak diwajib nanti nggak bisa transaksi seperti itu. Ya, kemudian ada catatan. Catatan di sini ya catatan aja mau kasih pesan apa untuk pelanggan ini biar nanti user-user lain bisa melihat itu bisa ditulis catatan. Kemudian juga ada nonaktif. Ini kalau memang pelanggan ini mungkin ada yang salah input atau apa ternyata udah nggak ada transaksinya bisa dia nonaktifkan aja. Kalau dia nonaktifin itu sama kayak item kemarin. Kalau memang kita mau transaksi nanti udah nggak muncul lagi namanya seperti itu. Tapi kalau ada nilai piutangnya masih akan tetap ada nilai piutangnya, tetapi namanya saja udah nggak ada seperti itu. Jadi nonaktif ini perihal untuk menyembunyikan saja dari pencarian seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada dokumen. Jadi di setiap modul itu akan menyediakan attachment ya. Jadi biasanya dokumen ini yang pengalaman kami di klien itu biasanya dokumen kayak NPWP, perihal-perihal pajak ya, ataupun dokumen-dokumen yang memang yang sudah diisi ya oleh pelanggannya untuk sebagai administrasi seperti itu. Biasanya dimasukin di sini. Jadi nanti tim-tim user-user yang lain mungkin kalau ada yang mencari NPWP-nya berapa, langsung aja lihat di sini. Jadi nanti kan akan muncul, oh sekian NPWP-nya seperti itu. Jadi seperti inilah cara pembuatan master customer ya. Seperti itu. Dari seluruhnya ini apakah ada pertanyaan? Udah customer. Customer sudah. Oke. Tadi kredit limit udah. Ini sudah. Tanya. Kredit limit kalau misalnya ada revisi di sini juga berubah. Iya. Ya di sini master ya. Kalau Di misalnya lain tadi. terus kalau misalnya kita kan kalau high season kalau udah low season limitnya tuh mau kita turunin semua kan. Itu limitnya bisa diupload nggak? Kemudian diupload. Saya untuk pergantian yang itu bisa diupload nggak? Atau harus setting satu sampai tiga lagi modelan sales? Upload di customer sih. Ya di customer. Kalau itu bisa diupdate. Kredit limit. Sih bisa kalau Bisa. gitu. Kalau sales kan tadi jatuhnya nambah. Iya. Kalau yang limit replace. Jadi bisa diupload. Kredit limitnya ini ya dari umur satu deh. Bisa juga nilai. Kalau apa? Yang bawah. Ini ada juga sih. Benar ya, bisa sih. Bisa diubah. Oke. Nah, itu kalau masa customer. Udah jelas ya masa customer. Gimana ya? Sudah jelas ya master customer. Yuk ke depo. Deponya udah di sini. Nah, dia tuh. Bapak ada yang tanya. eh Halo, untuk tim yang Depo bagaimana? Ada pertanyaan atau sudah jelas?
Nah, Itu bikin master juga kan? Iya, nggak ada suaranya. Oh, belum ada suara. Nggak ada. Oke, Sekarang lanjut. jelas, Pak. Oke, Jelas. Oh jelas. Oke baik. Kalau jelas, tadi lah apa mas? Mas udah. Rimba masuk deh. Berarti kita masuk. Gimana kan? Master-master udah kan? Oke, Masa master customer master-master udah. udah. Oke. Tinggal vendor. Vendor belum sih Yang vendor. tadi, hah? Vendor belum. Benar, tadi. Ada ya. Oke. Jadi kalau di Ecoret sih fokusnya di situ ya, pendekatan dari sisi master, pendekatan penjualan, master customer, terus jadi sama tadi setting diskon ya, gitu. Karena selebihnya untuk input transaksi dari sales order, DO sampai invoice itu kan dari plus limbo gitu. Nah nanti kalau berkaitan sama transaksi di Ecoret sih, kalau ada terjadi retur ataupun pelunasan, pelunasan di finance kan, ya? iya, di Pelunasan accounting. duit accounting ya. Oke. Oh, berarti di sini kita sesi 5 ya. Kapan dulu langsung ya. Ya, udah. Tunggu dulu. Tunggu katanya. Respon. Belum. Karena dulu udah ada invoice nya belum? Invoice timbal. Belum Tapi juga sebenarnya tunggu dulu. Tadi langsung masuk. Bisa diganggu sih mau banding. Tadi udah gua dan kan gua bilang sebelum masuk main coba gini nanti saya kirim di grup yang besokan galakan Kayaknya boleh lagi deh. Ini kayak boleh. Ya, kalau akan ajar itu enak. Membayarkan sama makan. Kalau marketing juga. Berarti sama GP. Dia punya informasinya. Ambil gimana? JS.
lanjut sementara ini, kita lanjut PO untuk dulu bikin ya. PO aja ya, PO dulu. Oke. Udah nyala seharusnya. Oh iya, si lupa. Si itu. Terus screen. Berarti master customer bikin juga dong. Vendor. Udah. Oh, Apa langsung PO-nya sini. oke. PO aja deh, customer, vendor. Oke, share screen. Oke, baik. Kita sambil menunggu waktu luang ini, sambil menunggu tim Riba siap, kita langsung masuk ke cara pembuatan PO ya. PO itu kan purchase order atau pesanan pembelian ya. Nah, ini karena kita item sudah dibuat, lalu untuk bikin PO itu, ini database-nya MNS, tadi coba ya. Oke. Nah, ini untuk bikin PO, dia ada di bagian pembelian ya, modul pembelian, kemudian di pesanan pembelian. Nah, ini bisa jadi klik PO. Kemudian di PO ini tampilannya seperti ini ya. Ada kolom pemasok, tanggal, ada nomor, dan juga sebenarnya ada ambil dan proses ya. Oke, kita langsung PO kan. Nah, tapi kali ini kita langsung aja nembak langsung PO karena PR tidak tidak dibuat ya, di Accurate seperti itu. Nah, cara bikin PO itu kita cukup eh, tambahkan pemasoknya. Kira-kira pemasoknya siapa? Oke. Surya ya. Oke. Itu tim vendor berapa? Vendor yang Udah deh berarti. Kita bisa. Dan supplier di mana? vendor. Ini orang tertentu deh karena kan nggak setiap hari bikin ini kayak vendor itu nggak sering banyak nggak kayak customer kan ya Ya, ada betul. aja. Oke selanjutnya ini Surya yang mana nih ada dua yang N apa yang N ya Oh, Nice. N itu nonton. oh non trade ini S ya Yang supplier. Ya, yang pernah. Ya, yang S ya oke jadi berarti nanti dari tim kalkul udah tahu ya S itu apa N itu apa ya oke nih kita pilih yang S. kita bisa setting nama ataupun kode sebetulnya. Ya, kita bisa setting nama atau kode. Kalau Surya boleh Surya kayak gini. Cuma nanti risikonya jangan sampai salah salah pilih aja ini. Ada yang S, ada yang N ya. Diliatin lagi nama ininya, kodenya. Oke, kalau udah pilih, kalau udah tahu, kita pilih ini, klik aja. Kemudian tanggalnya adalah kapan kita pengajuan PO itu. Misalkan hari ini, untuk mata uang IDR aja ya, karena cuma IDR. Kemudian teman-teman tinggal pilih barangnya, seperti itu. Barangnya yang produksi itu apa sih namanya? Bagus apa namanya? Ah, eh, coba ini. benzo apa? Coba aja sandal walrus. Yang nggak ada size. Nah, kelihatan. Yang nggak ada saya. Bikin kali ya. Ada ini sih, coba sandal walrus. Model apa aja Sandal. Walrus. Nggak usah pakai kode. Walrus. Awal. bisa dibilang. Apa sih? Udah tahu. Bagus. Ca- Mana yang mana? apa? Apa namanya? Mafi kan ada 5V. ada Allah. Ini. Mafi A, titik titik dulu. 5V titik AN. itu. Nama. Ya, kan ini ya. Contoh warnanya ini. Oh. Kemudian, nah ini kuantitasnya berapa dus? Misalkan ada 5 dus atau 10 dus ya gampang. Kemudian harga satuannya berapa? Harga satu per dusnya seperti itu. Misalkan 1 juta. Emang sampai 1 juta? Contoh aja. 100.000. Per dus ya? Per dus ya. Dus Misalkan 1 juta ya. aja contoh. Oh, berarti belum di setting. Nah, di masternya itu. Master belum di setting. Siap, Nah, baik. berarti kalau kayak gitu di masternya kan di kolom pembeliannya itu diisi. Gak beli. Yang Maria itu ya setting gitu. Kita nggak tahu. Jangan. Oh, oke. Kemudian nih diskonnya berapa dari supplier? Oh, nggak ada. Ini diskon persentase, ini diskon rupiah. Nah, diskon misalkan 5.000 bisa tuh dari situ. Oke.
Nggak usah tadi. Nggak usah ya. Kemudian di sini apakah kena PPN atau tidak saat pembelian tersebut? Ya, misalkan kena PPN, kemudian rencana gudangnya akan masuk ke dalam gudang apa? Itu. Ini kita bisa tentukan gudangnya. Misalkan ke gudang Garden City ya. Nah, oke, klik lanjut. Kemudian kalau ternyata dalam satu nomor PO ini ada banyak barang atau dua deh, misalkan kita pilih lagi Kali. Raffi analis 5V anak misalkan. Nah, ini bawaan. kok ini nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Misalkan lah ya, yang saya saja deh satunya. Oke, pasang. Enggak, ini pasang. Enggak. Tapi tidak SD. Coba di mana tuh? 001, 01 yang Karena dia tempat satu, makanya ujungnya. Kalau PO ini, kita nggak ini ya nggak scan. Ya, ya. ada 36. Kan, Tapi terus ya itu. Ini sudah ya. Nah, itu. Misalkan kita beli 5 dus. San harganya 1 juta. Lalu nanti gudangnya ditentukan ya. Gitu. Lanjut. Nah, oh ya, saya lupa. Di atas ini kan ada nomor PO. Dan nomor PO ini kalau memang mau otomatis, saat ini masih pakai default dari Accurate. Mungkin kayak tadi nomornya tuh kayak kemarin inventory adjustment IA. Kalau ini kalau PO berarti depannya nanti PO 2025 sekian gitu. Kalau memang dari tim Carville ada nomor atau setiap bikin PO nomornya beda-beda terus, mau bikin manual silakan tinggal matikan saja tuh ketik PO. Tapi kalau mau bikin manual itu bikin otomatis dan mau disetting dengan nomoran dari Carville, silakan disetting kayak tadi penomoran yang di sini. Oke, saya otomatis saja ya. Kemudian di sini dicek kembali ya, sudah benar belum hitungannya. Kemudian lalu kita ke info lainnya. Nah, di info lainnya ini kira-kira dari Surya ini ngasihnya berapa terminnya gitu. Gitu. Oke, kemudian alamat kirimnya kemana? Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Kemudian cabangnya atas transaksi yang mana? Seperti itu. Jadi saran saya, walaupun ada banyak item, tapi item itu ya transaksinya per cabangnya itu ya. Jangan misalkan satu ini di Jakarta, yang ini di Bandung. Berarti pisah PO jatuhnya seperti itu. Iya benar. Udah nih kalau misalkan nggak ke lock, tinggal pilih aja dia masuk ke Bandung, Jakarta MT atau sebagainya gitu ya. Misalkan Jakarta MT, kemudian keterangan ini adalah keterangan aja gitu untuk di PO ini. Apa misalkan kode-kode tertentu biasanya kan. Lalu di sini ada informasi pajak. Pajak tersebut include atau exclude. Artinya kan total barangnya kan 15 juta. Nah, 15 juta itu udah termasuk pajak atau tidak seperti itu. Ini ditentukan. Kalau memang dia exclude artinya nanti akan ada PPN lagi di tambahan. Jadi kan 16.650.000. Kalau misalkan ternyata 15 juta udah termasuk pajak, berarti tinggal di checklist saja total termasuk pajak. Jadi dua ini di checklist. Jadi nanti nilai PPN-nya akan menyesuaikan berdasarkan settingan kita ini. Seperti itu. Kalau mau nggak kena pajak, uncentang aja semuanya. Selesai. Seperti itu. Kalau mau kena pajak yang exclude, checklist yang ini aja. Terus kalau mau setting PPN-nya include, setting checklist dulu ya. Ini checklist lalu dan ini. Kalau di checklist yang ini aja nggak bisa. Jadi harus dua-duanya. Kalau yang include. Untuk jumlah nominalnya sesuai ya. Dia langsung dari yang kita input. Kemudian di sini ada tanggal pengiriman. Nah, tanggal pengiriman ini estimasi aja. Kira-kira barang itu kapan dikirim ya. Dan ini nggak wajib juga diisi. Tapi kalau nggak ya, ya kalau misalkan nggak diisi akan mengikuti tanggal yang sama. Seperti itu. Kemudian pengiriman ini adalah masternya aja, kayak ekspedisinya. Menggunakan truk sendiri. Nanti bisa dibikin masternya ada di sini. Di perusahaan di pengiriman. Ini kayak nama masternya kayak JNE, Tiki, atau truk sendiri. Oke, kemudian FOB ini abaikan aja. Ini buat kayak ekspor impor sih, jadi abaikan aja.
Jadi di PO ini ada 3 tab ya, sebelah kiri ini ada yang namanya tab untuk transaksi, dan ini juga ada tab info lainnya. Dan info lainnya tadi ya diisi saat pembayarannya kira-kira dari Surya ini berapa. Ini dari setting 5 bulan ya. Dari setting 5 bulan berarti kalau memang nggak ada perubahan nggak usah diubah. Kemudian alamat kirim kalau memang perlu diisi silakan diisi. Bisa cari sih. Oke, misalkan ini. Kalau usah diisi juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini cuman kalau kita mau ada cetakan DO atau pengiriman barang itu kan ada alamatnya tuh. Biasanya kalau yang perlu itu silakan. Kemudian keterangan udah ya, keterangan ini diisi perlu ya. Misalkan PO untuk bla bla bla, biar saya tahu aja. Kemudian di sini ada lagi biaya lainnya. Nah, biaya lain ini sebenarnya dalam satu PO itu ada beban yang ditanggungkan nggak nanti gitu, seperti misalkan kayak ongkir dari PO itu. Tapi kalau memang ongkir ternyata ada invoice-nya lagi, berarti nggak usah. Gitu. Ini lebih ke arah nanti tanya aja ke akunting. Tapi ini biaya lainnya ini perihal barang tersebut. Biasanya ongkir gitu, ongkir. Jadi biasanya supplier itu yang pengalaman saya pernah ada klien yang memang di PO-nya itu udah ketahuan nanti bakal kena ongkir sekian gitu. Dan ditagihnya dalam satu invoice karena memang si customer si vendor itu ternyata dia ngejual jasa pengirimannya juga gitu. Tapi kalau memang nggak ada, ya udah cukup aja isi item ini aja ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan barang ada banyak ya ada puluhan, terus mau koreksi, kita bisa mencari di sini nih pencarian barang. Mau cari berdasarkan kodenya, misalkan T39, nah jangan muncul seperti ini. Jadi kita bisa mencari barang yang sudah kita input. Biasanya kan kalau barang ada puluhan, agak bingung scroll-scroll gitu cari-carinya. Tapi kalau kita find mencari seperti ini akan memudahkan. Kemudian di sini ada keterangan 2 barang, artinya kita ada 2 barang. Kemudian 15 ini adalah total dari kuantitasnya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, ternyata barang yang ini nggak jadi nih T39, tapi kita belum save. Ini tinggal klik aja, lalu hapus. Gitu. Kalau pengen hapus semuanya, salah ini, bisa diklik hapus lagi, seperti itu. Berarti 5 fix. Kamu input lagi tinggal cari ya berdasarkan kode ini boleh. Tadi kan sebenarnya 10 dus 1 juta ya. Kemudian gudangnya ini kayak saya ke Garden City lanjut. Kalau mau nambah seperti tadi kayak gitu terus. Nah kalau mau edit ternyata bukan 1 juta harganya. Ada informasi misalkan jadi 1,1 bisa. Lalu lanjut. Dia langsung berubah harganya seperti itu. Saya ganti 1 juta aja. Lalu eh di sini ada yang namanya simpan dan juga draft. Nah, kalau draft ini nanti dia belum terproses ya. Sebenarnya bikin PO ini itu nggak ada jurnalnya, nggak ada jurnal secara akuntansi. Jadi masih terbilang aman kalau memang mau ada edit-edit atau hapus-hapus, karena nggak berkaitan dengan laporan keuangan. Dia berkaitan dengan nanti tarikan data aja gitu. Kalau di PO-nya salah, berarti nanti penerimaan barangnya salah, apa forecast invoice salah, bahkan penerimaan pembayaran penjual pembeliannya juga salah. Ya, jadi dibikin PO ini perlu diperhatikan betul-betul pencatatannya ya, gitu. Karena ini gerbang utama dalam pencatatan pembelian seperti itu. Udah di sini ada cetak. Sorry, saya contoh draft aja dulu ya. Ini kalau disimpan sebagai draft, bisa diklik aja. Kemudian nanti, ya, oh ya, alamat harus diisi aja. Isinya yang atasnya apa? Seharusnya ini alamat ini sih, yang di Pelang Laut ini. Teman belum lengkap. Ini bisa langsung simpan aja. Sekarang saya mau sebagai draft ya. Sebagai tim bisa dilakukan untuk pencatatan, misalkan pencatatan kayak ke pending gitu atau masih ragu, kita bisa lakukan seperti ini draft. Nanti kalau pengen edit lagi, kita buka aja pembelian sama PO. Nanti kan muncul kayak gini ya tampilan. Nanti buka aja list hijau, cari yang DFT. Ini pakai Fruvo. Nih, contoh draft aja mas. Draft. Oh, Nah, kalau draft pengen diedit atau pengen dilanjut di ACC, nanti bisa langsung simpan. Nah, di sini juga ada cetak. Di cetak ini
kayak kita pengen kirim PO, surat PO nih contohnya aja. Ini kalau dicetak kita udah ke posting sebenarnya. Nah, ini contoh PO-nya ya. Kita bisa bikin PO seperti ini. Nah, ini contoh PO ya, ini default ya. Masih kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, tapi dengan variabel yang tersedia seperti itu. Nah, ini untuk cetak ya. Oke, bisa diunduh ke PDF atau Excel, bisa untuk administrasi internal ya. Tapi kalau sebaliknya Mas, kita ada Excel, upload gitu, Upload ke sini, PO. PO. Jadi kita, ini kan pengiriman dari Surya, kalau misalkan dari Jakarta kirim ke Bandung gitu kan, dalam bentuk Excel yang kita yang si sertifikat kirim Excel aja ya, Ah, biar mereka itu bisa tinggal upload aja gitu, nggak perlu mereka buka PO itu satu-satu inputnya. oh, bisa aja, bisa. Gimana? Nah, Dari screen kan bisa kan di sini bisa nanti kan ada itu nih Mbak. Di masukin dulu ya kan aksesnya dimasukin dulu. Udah dari ini kan gini Mas kan kita jualannya kan saya, terus ya, terus. jadi dus itu nanti akan diolah yang namanya ada dus poster dan over gitu ya. Nah itu nanti harus dimasukin dulu baru kita tinggal nanti di masternya si akuratif juga ada dus dia satuannya. Iya, ini satuan dos yang Cuma saya. yang ini kan belum ada ya contohnya. Ini satuan dos. Ini seperti itu. Oh iya. Ini Jadi si masternya dus ada pasang. Berarti bisa ada langsung upload gitu ya. Yang Bisa. di data Excel itu yang penting ada masternya berarti bisa upload. Iya, yang penting kodenya sama nih, yang ininya nih. Kode itemnya yang kita pilih itu cuma apa? harus ini Bu, edit sesuai format Excel akurat. Ya, Ah, kita ngikutin formatnya dari akurat. iya, berarti Iya, itu upload transaksi kan, transaksi PO kan. Ya. Bisa oke. ya. Bisa. Ada fiturnya. Atau gitu mana ada salah nih antara atau harga atau nama barang editnya satu-satu juga Pak. Iya. Iyalah, karena Oh, udah ke posting. iya, Karena udah ke posting. iya, Ini di akurat. gitu, gitu, gitu. Dan pastiin tadi kode barangnya tuh sesuai. Kalau misalkan kode barangnya salah dan belum ada di masternya, pasti dia error, gitu. Speed master. Ah, Kan format Excelnya agak beda, nggak sesimpel kayak format Excel kita upload saldo awal ya, atau master data ya. Format Excelnya agak agak beda. Gitu. Nanti kita kasih lihat deh, ya. gitu kan. Kalau misal kode barang ini ternyata kita nyebutnya bukan barang apa nama barangnya beda. Dia tetap ngupload sesuai dengan yang diupload atau beda sama nama yang ini. Ya, mandatorinya itu dari kode. Dari kode. Iya. Jadi kalau kodenya sesuai, dia bisa masuk. Dan kalau misalkan namanya ternyata beda sama di master, ya dia bakal eh, sesuaiin namanya sesuai yang kita upload. Karena gini, nama itu di transaksi sebenarnya bisa berubah gitu kan. Nah, di sini tergantung nanti dari akses usernya bisa edit nama di transaksi gitu. Jadi bisa aja ya, jadi berubah Berarti nama. kodenya yang memang benar ya. Kodenya masih benar gitu. Berarti kalau misalnya ada tambahan kode, kita tambahin kode dulu baru bisa upload. Betul. Jadi nambahin masternya dulu, baru input transaksi. Gitu. Apapun itu, mau itu nanti customer, vendor, ada yang baru, nambahin dulu masternya. Termasuk nama satuan ya, jangan sampai salah Salah. gitu spellingnya. Ya. Ini enggak, misalnya nanti Sana pada saat receive, pada saat receive. Iya, seperti itu. sini kan enggak dia ya bacanya ya tetap dus aja dus tapi 10 gitu maksudnya 10 dus. Jadi di stoknya pun juga bacanya 10 dus. Iya, asal itu misalnya sih kalau dipecah sih
Nanti kan emang PO dari Akuret. Tadi kan pada saat receive, good receive kan dari Tools Rimba. Masuk Ah, belum. Ini PO ini belum masuk stok, Bu. Oh, berarti nggak pengaruh di stok ya? Belum. Nggak. Kalau PO belum. Kecuali udah bikin receipt baru. Iya. Seandainya kita receipt dia kuantitinya 10 dus, nanti di stoknya akan kepecah apa tidak? Apa tetap aku pasang? Kalau kepecah ke pasang, Pecah harusnya. pecah ya? Ya. Di rimba yang nanti ya kan pecah ya. Yang kerja dia. Hmm. Nah, di sini kan SO kan ada mekanisme. Dia hanya kayak numpang master aja Mas ya. Hmm. Antar dusnya itu biar ada gitu. Iya. Iya. Nah, itu mirip teman. Enggak ada solusi itu. Kita nggak melakukan seperti itu kayak itu. Tapi sendiri itu dia rupiah kan. Ya kan. Itu isi atau tidak gitu. Kalau harga bisa diisi apa? Dia harus diisi apa enggak? Kalau kita ini kan belum ini kan belum nggak nyambung ke stok ya maksudnya Iya. hanya kayak kayak tampilan aja nih ya. Hmm. Itu harga itu nggak perlu diisi kan bisa kan? Harga ini. Karena kita kan nggak bakal tahu harganya juga. Iya. Nah, kalau nggak diisi berarti pada saat nanti good receive itu nilainya kan nilai barang jadi nol. Jadi dia bakal Kayak update. berarti. Bakal update tuh kalau kita input purchase invoice. Purchase invoice input siapa? Kan ini beneran pasarnya. Misalnya ya Ya. ini Tapi kalau ini dicoba kayak benzo Black 39 kuantitas satu dia keluar harganya. Itu yang size. Princess tapi kalau yang itu enggak. Yang itu belum setting sih dari master. Kayaknya nggak diisi. jadi di masternya memang mesti diisi. Iya. Ya. Di Di sininya. dalam satu dus isinya 10 itu nilainya berapa gitu kan. Dus. Iya. Aku bikin masternya. Iya, Iya. di sini nih isinya nih. Jadi nanti akan Ini harga jualnya doang diisi. Kayak antara kebalik atau gimana nih? Iya. Saya isi di sini nih, di pembelian ya. Karena buat pembelian atau bikin PO. Iya. Ini kosong masih kosong. Hah? Impor. Iya. Hmm. kemudian enggak itu sebenarnya sih berarti sih itu Soalnya yang beli jual isinya nih. Tapi jual yang bisa bis jual. Terus jual juga. Iya. yang disebutkan gudang yang isi di masternya itu harus disebutkan tidaknya tahu Kalau buat masuk nggak bisa ini serem di kita Ini dibeli. Tadi kan kita lagi bahas pembelian, berarti dibeli. Di sini nih. kalau kita kita kan tahu gitu loh nggak mungkin kita akan jalan mau akan muncul kita akan muncul ya kan itu tahu salah kita kita nggak tahu ya maksudnya kan karena benar benar kita kan nggak ikut tapi kan tetap nilai kita tahu di sini tahu muncul ya kan secara tampilannya tetap dia akan mau pasal itu Saya disuruh. Udah. Udah. Itu mereka lagi inject inventory adjustment. Nambahin stok. Stok. depo daerahnya kan Dikit-dikit. kok depo dia mau nyanyi Kalau gue bilang ya dari mereka. Itu dia. Di depo ya, ada yang ingin bertanya perihal pembuatan PO? Ada, Boleh? Boleh. Silakan. tadi kan Ya. Ya, Bu. Gak. tadi kan sekilas lihat itu harganya kan total harganya itu kita ngetik sendiri tuh yang 1 juta. Iya. Emang harus ngisi manual gitu, nggak otomatis. Tadi. Nah, itu tadi oke. Sebenarnya tadi sebelum ini lagi dibahas. Jadi dari tim yang impor masternya itu dia belum mengisi datanya di sini, baru hanya di harga jualnya doang diisi nih. Gitu. Jadi di sini belum diisi, masih kosong. Harusnya kalau udah diisi, nanti kayak penjualan tuh, dia akan muncul sendirinya harganya gitu. Kayak yang size tadi yang di saya pilih size nih. Ya, apa Ya, ya? saya cuma mastiin aja kok. Ya, ya, benar. Belum diisi jadi nanti tunggu diupdate dulu oleh tim yang ada di hal ini. Nah, ini contoh aja. Nah, ini yang ini ada nih si anak yang size itu ada karena dia udah diisi di sininya.
Nah, ya. Oke. Sudah cukup jelas ya, Bu? Iya, cukup. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya dari tim Depo? Kalau lebih dari Oke. Cukup ya. Berarti mungkin kita lanjut lagi ya. Jadi PO ternyata kita belum selesai. Untuk PO ini tadi kan ini ada approval ya Mas ya? Enggak. Ada approval ya. Oke, kalau memang PO ini dia juga ada yang namanya untuk masukin dokumen ya, attachment ya. Jika memang ada hal-hal dokumen yang memang perlu dimasukkan ke dalam Corret untuk backup. Dan juga ada komentar. Sebenarnya komentar ini kayak chat gitu sih. Jadi nanti misalkan ada dua admin yang itu bisa saling chat di sini atau curhat boleh. Kemudian di sini seharusnya bisa ada tapakan favorit kalau memang sering banget transaksi itu dilakukan gitu. Kayak ini terus gini. Bisa ke favorit. Jadi ini ke favorit saat kita bikin baru, kan Surya ya, kita pilih Surya nih. Nah, nanti kalau kita pilih prosesnya kita pilih dari ambil dari favorit gitu. Nanti kita tinggal di contoh aja ya, saya simpan, kita buka favorit ya. Oke, ini sekarang saya bikin baru, kita bikin favorit, kita bisa langsung, nah langsung pilih itemnya gitu. Jadi kita tak repot-repot. Kalau misalkan favorit ya, itu kita bisa difavoritin. Jadi kalau memang ini sering banget nih transaksi ini, kita bisa langsung favoritin. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngetik 5V dan sebagainya. Itu. Nah, ini kalau udah siap, udah benar, recheck udah benar, baru kita klik simpan. Nah, ini cara pembuatan PO secara manual. Lalu tadi ada yang tanya, bisa nggak pakai sistem impor? Jawabannya bisa. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, untuk import ini kita harus mengikuti akurat formatnya. Formatnya itu ada di mana? Formatnya saat kita bikin masuk ke dalam fitur PO, kita masuk aja ke list hijau, kemudian nanti klik yang import data. Nah, import dari file. Di sini ada formatnya nih. Klik yang di sini nih. Seperti di sini. Jadi klik saja. Nanti tentukan file taruhnya di mana. Kalau udah kita buka ya. Ini kita cantumkan. Kita lihatin. Nah, untuk formatnya agak sedikit ribet. Sorry, ini nggak kelihatan di Zoom ya. Eh, Sales. Nah, untuk formatnya ini, dia seperti ini. Bacanya, nah ini kalau misalkan ada header-header lagi, berarti ini satu file ini ada tiga transaksi, ada tiga nomor PO. Tanya, kalau misalkan kita cuman pakai satu nomor PO doang, kita bisa hapus yang lainnya. Contoh aja ya. Nah, ini ada header, ada item. Nah, ternyata dalam satu PO itu ada banyak ada 5 item. Berarti kita tinggal masukin itemnya ada 5. Tuh, dua, ada tiga, kan, 4, 5. Mana? Kemudian header itu kita baca yang hijau ini, header syarat pembayaran. Berarti tadi yang 5M, gitu kan. Mata uangnya IDR, kurs saldo abaikan aja kalau nggak ada. Custom karakter, ini abaikan aja. Kemudian saya, sorry sorry, saya ulangin lagi. Jadi di header ini ada nomor form, ini saya hapus aja ini. Nah di sini header ada nomor form ini ada nomor PO. Kemudian di sini ada tanggal pemesanan. Ini adalah tanggal, kita bisa tulis misalkan tanggal 28, sorry tanggal 29 garis miring 07 garis miring 2025. Nomor masuk adalah kodenya. Tadi kan kalau Surya tadi itu kan kodenya itu S berapa tuh ya? S 001 3 ya ada 4, 0 ada 4 ya. Nah, berarti ini kalau Surya ya S
0003 seperti itu. Alamat kirim tadi tuh. Ini bisa di kosong aja. Ditulis saja alamat kirim tadi mungkin Elang Laut boleh atau yang alamat Bandungnya atau alamat sesuai dengan cabang ya. Karena PPN ini yes gitu ya. Ini ada keterangan sih sebenarnya. Nah, PPN itu kan ya sorry. Ya, jadi itu ya total termasuk PPN kalau memang itu PPN include bisa ya. Kemudian diskon pesanan ada nggak diskon? Diskon pesanan itu yang tadi tuh yang di item tuh. Nah, tadi kan katanya nggak ada diskon-diskonan ya, berarti bisa dikosongkan. Keterangan adalah keterangan ya tadi yang paling bawah tadi tuh. Misalkan keterangan untuk PO satu PO itu ya, nomor PO tersebut. Kemudian ada nama cabang. Nah, nama cabang itu tadi Jakarta MT atau Bandung, Surabaya dan sebagainya. Pengiriman tadi yang saya bilang nama-nama ekspedisi. Kalau nggak pakai dikosongkan saja. Tanggal pengiriman ya udah samain aja. Kok samain kayak gini. FOB abaikan aja. Syarat pembayaran. Nah tadi 5M. Kemudian mata uang, IDR, full saldo abaikan aja karena pakai IDR dan sebagainya cek terusnya. Ini jangan ada yang dihapus sebenarnya. Oke. Udah selesai itu bagian either. Baru kita masukin kode barang. Nah, kode barang itu yang tadi yang item-item yang kita pilih. Seperti itu. Itu yang satu ya. Jadi mau gitu ya, mau di bisa pakai, Apa? mau dihapus nggak pakai, mau di dari akuratnya juga formatnya per diberikan Oh enggak, itu mah yang main buat kalau master. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini nggak. sering lah itu Kalau transaksi, kalau transaksi nggak boleh di delete soalnya. Kemarin aja transaksi yang stock offline aja. Ya kan yang stock offline error. Jadi nggak bisa. tadi jadi kan kita yang lebih di sedikitin gitu loh. Nggak bisa. Karena kan ini baca ke samping kan. Kalau kita delete nih. Kita hide nih. Ntar ini nggak muncul yang ini. Oh, Ya kan. Ini dia. Nggak perlu di nggak bisa semua sih nggak perlu. Cuma maksudnya kolomnya itu nggak boleh dihapus. Ini nggak boleh dihapus. Itu kalau yang ini. Nah ini nama barang. Kalau dikosongin nanti jejak ada namanya. gitu kan panjang kan biasanya ada yang kelewat tuh satu kolom tuh nggak diisi gitu harusnya diisi misalkan nanti paling ada ini ya error gitu ya nggak bisa. Betul. Oke ya. Ini nama kita kosongkan nih coba. Kuantitas tadi 10. Satuannya dus. Harga satuannya 1 juta. Ini kalau dikosongkan harga satuan, kalau di masternya udah Bisi. diisi sih harusnya nggak ada masalah. Ya, kalau di master udah diisi. Itu kalau masternya udah ada harus diisi apa kalau di masternya udah ada dia otomatis Ya. yang penting kita isi itu ya akhirnya jadi harga kita nggak perlu isi kalau dilarang dia otomatis gitu. Ya. Nama barang kayaknya nggak usah disebut bisa lagi ya udah ada kode barang Iya, yang penting kode. Yang wajib kode itu ya. bisa di keep gitu ya. Ya ini coba ya. Tapi dari blacklist Nggak boleh. dia Nah, ngikutin di password. kode itu di master nggak apa-apa. Penting kode. Cuma kodenya terlalu coba jangan kasih nama barang. Tes kan itu kan udah dites dulu. Soalnya kemarin ada keterangan description ngikutin yang terakhir kan. Iya. Ini nama gudang jangan sampai salah. Begitu aja kita bisa berbeda sisi dari sistem kan. Komputer Aku salah. Iya. jadi setidaknya kita harus tarik dulu sebelum PS. Daripada samain dulu kita pakai ya kalau nggak usah diisi. Iya. Dari rumus. Sebentar barangnya kan sama barang baru ya. Ya ini kita coba ya. Ini kita coba. Kayak ini kan biar merana. Kalau nanti udah punya itu loh. Tuh dia kalau saya itu. Ini masih kayak. Ya ini kita coba ya. Harga
Ya, harga kita kosongin nama nama ini ya. Nama barangnya kita kosongkan. Kita satu item aja ya. Kita simpan, kita coba impor. Eh, kenapa nih? Itu gitu. Oh iya. Di Excelnya di close maksudnya tadi kan nggak bisa screen Excel. Oke, kita Excel tadi udah kita coba simpan, coba kita impor. Nah, ini sini kita masukin ke dalam list hijau ini. Kita impor data. Kita bisa klik di sini, kita cari filenya. Tekan ini, kita mulai impor. Gagal. Waktu data gagal, kita cek. Dan tiba-tiba ingat gagalnya apa ya? Banyak Oh, alamat harus diisi. diisi. Iya. Alamat. Jual apa sih yang udah mau diisi mas jalan boleh. Karena diwajibin gitu dari akuratnya. Alamat, oh iya kirim aja. Tempat final. Elang laut, elang laut. Ya alamat ya. Oke, ini kita ganti ya jadi elang laut alamatnya. Nah, berhasil kan? Berhasil ya. Ada nama barang juga. Iya. Kita Coba lihat lihat ya. namanya apa ya? Tapi nggak tahu nama barangnya muncul nggak. Yang pesan. Oh, Sulima. Iya iya. Ini sih. Sesuai yang dimasak namanya. Muncul nggak pakai nama nama barang. Ini benar 47. Terus diisi. Ya, elang laut itu benar. Jadi langsung dia langsung mencantumkan nama yang terakhir gitu kan. Jadi ini kodenya benar. Tadi tadi beda dengan tersebar di description-nya dengan kosong. Udah belum diisi apa? Ini harus memang masuk di kodenya kita namanya Excel kan kayak edit gitu kan. Iya. Pagi gitu. Yang penting kodenya. Kalau kodenya harus langsung di otomatis namanya sudah ada yang sama. Yes. Iya, nah itu harus diisi rumah. Makanya dia nolak. Dia tadi malah kalau ada mau beda-beda harus diisi kan Pak. Nah, ini untuk cara bikin PO ya. Itu aja sih. Cara bikin PO secara manual. Nah, nanti kalau pengen lihat PO mana yang sudah dibuat ya di hijau ini ya. Terus status. Statusnya. Jadi statusnya itu ada banyak ya. Ada diajukan, artinya itu dalam proses pengajuan untuk diotorisasi. Ditolak, ya dari setelah otorisasi itu kan ada diterima atau ditolak ya kan gitu. Nanti kalau tolak, proses tolak, kemudian ditutup. Jadi PO ini bisa ditutup. Misalkan kayak ini nih, ini ternyata PO ini Tahu. batal, tapi nggak mau dihapus biar ada di story-nya. Diklik aja PO-nya, kemudian klik di sini, paling bawah tutup pesanan, gitu. Kita simpan. Alasannya misalkan batal. Betul. Nanti kalau misalkan statusnya kan ini ditutup kan tuh. Nah, kemudian ada status draft. Draft itu kalau memang kita sudah buat, kita sudah simpan, tapi simpan itu bukan diposting ya, dalam artian masih dalam bentuk draft. Nanti kodenya tuh ada kode uniknya draft 002 seperti ini. Kemudian ada menunggu diproses. Nah, kalau menunggu diproses artinya belum dibikin penerimaan good receive. Belum terima. Kemudian di sini ada sebagian diproses, artinya di baru sebagian aja, entah baru dari 5 item, misalkan dari 2 item nih, ternyata baru satu doang dibikin apa, penerimaan. Nanti statusnya akan sebagian diproses. Atau satu item tapi baru yang diterima baru 5 dus. Itu juga sama statusnya akan sebagian diproses. Nah, kalau status terproses artinya sudah dibikin semuanya, sudah dibikin penerimaan seperti itu. Belum terima semua. Diterima semua. Bisa filter juga berdasarkan pemasok kalau memang ribet mencarinya. Berdasarkan cabang juga bisa nih. Kalau untuk keterangan sebagian itu saya sih bisa ganti nama berapa kali ini. Artis sih juga keterangan itu. Yang mana?
prosesnya berapa? Tapi yang berjalan di selama ini itu PO udah sesuai itu, nggak ada parsial. Nggak ada parsial, udah sudah kasih. Jadi kita yang PO kita akan dapat sesuai. Oke, berarti nanti kalau ada yang sebagian proses berarti ya tanda tanya tuh ya. Iya, tahuan dari situ sih. Nanti bisa dicek dari akurat. Jadi kalau nanti yang PIC bikin PO bisa dicek statusnya. Bisa juga dari laporan sebenarnya sih. Dari laporan bisa dilihat. Nah, ini untuk laporan kayak PO, mungkin ada yang bertanya, ya bisa nggak dari yang kita input diekspor lagi dalam Excel itu jawabannya bisa. Kita buka aja laporan, kemudian nanti pilih yang karena itu PO ada pembelian, nanti kita pilih yang pembelian. Nanti kalau nggak mau capek cari, langsung aja pesanan. Nah, pilih rincian pesanan pembelian. Kenapa rincian? Karena memang kita butuhkan adalah rincinya. Dari tanggal berapa PO-nya mau diambil, cabang yang mana, kalian jangan tempi aja, kita tampilkan. Nanti ketahuan kode yang berapa, apa yang diambil, barang-barangnya. Ini defaultnya. Nanti kalau memang dari tim Kavil ada tampilan tersendiri yang pengen ditampilin apa aja itu bisa nanti bisa dibuat kayak kemarin ya, modifikasi dan sebagainya. Ini satu nomor PO satu lembar nih. Tuh, seperti ini. Ini defaultnya, ini bisa di Excelin. Mungkin kalau ada yang tanya, ini bisa nggak sih kalau ininya nggak ada jeda kayak gini itu bisa. Nanti kalau modifikasi aja. Ya, ditunggu sebentar. Kemudian pilih halaman, tinggal kertas fleksibel. Halaman, tinggi kertas fleksibel. Nah, ini tinggal nanti dia akan satu baris. Seperti itu. Itu untuk pembuatan PO dan juga melihat laporannya. Oke, dari pembuatan PO ini ada yang ingin ditanyakan? Oh gitu. Stok dulu. Ini tuh, maksudnya impor stoknya, yang dus. Potong center juga. Biar ada seperti itu. Oh, ini stok dulu dikit-dikit. Sorry dikit. Banyak. Datanya. Coba tanyain Deko deh. Oke, untuk yang depo, apakah ada pertanyaan dalam pembuatan PO? Oh, di sini masuk ke dalam. Mau share nggak sih? Oh iya, sana. Ya, ini juga belum siap. Halo, mau tanya dok. Iya, Ini kalau proses pesanan pembelian itu yang pembuatan safety ke cabang atau nanti kita buat pada saat kita pas terima barang, kita input dulu PO. Soalnya seperti yang sudah dilakukan, kalau ada datang barang itu kita input PO dulu untuk di-scan penerimaan barangnya. ya, Seperti biasa aja Mbak. seperti biasa. Seperti biasa aja katanya tadi, Bu. Tetap ada PO dulu. Oh, berarti pas datang barang surat jalannya dibikinkan pesanan pembelian ini dulu ya? Iya, Bandung. benar. Bandung. Dari Bandung ya. Iya, dari Bandung. Ya, oke. Jadi kita bikin PO-nya dulu ya Bu, nanti baru bikin penerimaannya. Karena memang nanti di sistemnya itu narik dari PO yang mana, gitu. Oke, berarti pihak kita ya yang bikin ya. Ya, oke. Ada lagi dari tim depo ini? Gitu kok berarti eta teh. Nggak tahu. Tebak muit. Ya. Baik, kalau nggak ada dari yang sini, ada Cuman kita nggak pertanyaan? usah. Sepertinya nih nggak di mute. Sudah ya? Nggak ada pertanyaan juga? Oke. Jadi
Ini untuk tim Depok kita istirahat dulu ya. Mengingat emang sudah mau jam 12. Nanti kalau misalkan setelah istirahat ini, kita kembali lagi jam 1 siang ya, waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kalau memang dari tim Riba memang belum ini bisa untuk masuk, jadi nanti kita mau lanjut lagi ya untuk cara pembuatan master vendor dan sebagainya. Oke, selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Kita nanti lanjut lagi jam 1 ya. Oke.